Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Masih semangat? Semangat ya, masih pagi ya. Nah, anak-anak sebelum Ibu mulai pelajaran ini, silakan KM Bayu dipimpin untuk berdoa dulu ya. Siap. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Telah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, amin. Udah hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu cek dulu ya. Adakah yang tidak hadir sekretaris? Apakah sudah di absen? Coba lihat kiri kanan, ada yang teman kamu. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sepertinya hadir semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai hari ini kita akan belajar apa? Sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode Eliminasi. Sudah belajar metode apa? Metode grafik ya. Nah, nanti hari ini kita akan belajar metode substitusi. Nah, sebelum mulai ke materi, mari kita ingat dulu. Materi apa yang waktu di kelas 7 yang berkaitan dengan materi SPLDP ini? PLSP. Ya, apa? PLSP, singkatannya apa? Persamaan linear satu variabel. Nah, kalau yang kemarin satu variabel, yang sekarang dua variabel. Terus kemarin ada juga yang persamaan linear dua variabel tidak pakai S. S-nya itu apa? Sistem. Nah, tidak pakai sistem ya. Nah, kalau yang sekarang ini ada Bentar ya. Nah, kemudian di persamaan ini kan ada bentuk aljabarnya. Coba, apa itu? Aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Salah satu dari Operasi aritmetika. yang umum mencakup penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi dalam operasi aljabar itu ada apa? Penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian.
Nah, kalau itu kalian sudah kuasai, nah nanti kalian akan dapat mengerjakan soal di SPLDP ini. Nah, sebelum kita ke materi, kita lihat dulu ya, kompetensi dasar apa yang ada di materi ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu adalah masalah yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 4.5-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.54 menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. 3.5.5 memecahkan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel yang dikaitkan dengan masalah kontekstual menggunakan metode eliminasi. 4.5.2-nya menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang metode eliminasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan tanya jawab, mengamati tayangan video, PowerPoint dan diskusi, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, mengamati tayangan video, PowerPoint dan diskusi, peserta didik dapat memecahkan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel yang dikaitkan dengan masalah kontekstual menggunakan metode eliminasi dengan benar. Jadi harus benar ya. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, mengamati tayangan video, PowerPoint dan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode eliminasi dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, mekanisme pembelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini tuh kita belajar langkah-langkahnya seperti ini ya. Modelnya menggunakan problem based learning berbantuan LKPD. Metodenya diskusi dan tanya jawab. Nah, nanti kalian akan mengamati tayangan video. Nah, video ini nanti kalian amati, kalian catat informasi apa yang didapat dari tayangan video tadi. Nah, karena masalah ini nanti akan diselesaikan dalam LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, kemudian peserta didik nanti kalian duduk berkelompok sesuai dengan yang kemarin kalian bentuk ya, kelompoknya ya, yang sudah Ibu bentuk. Nah, satu kelompok berapa orang? 5 orang. Nah, kemudian nanti Ibu akan membagikan LKPD dan materi ajar. Nah, nanti dalam kelompok kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah ya. Nah, nanti pada saat kalian berdiskusi, Ibu akan mengamati kalian atau akan menilai sikap. Nah, sikap kalian pada saat berdiskusi. Kemudian setelah diskusi selesai dan masalahnya juga terpecahkan, maka nanti akan ada yang presentasi. Nanti kalian memilih atau nanti Ibu tunjuk siapa yang presentasi. Jadi kalian semua harus ikut aktif ya. Nah, di situ juga nanti ada penilaian keterampilan. Kemudian ada tanya jawab atau menanggapi kelompok yang lagi sedang presentasi. Kemudian nanti kalian menyimpulkan hasil diskusi
Dan nanti yang terakhir ada tes formatif atau penilaian pengetahuan. Jadi yang dinilai itu adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, manfaat apa yang kalian pelajari? Manfaat mempelajari SPLDP dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, manfaatnya nanti kalian bisa mencari nilai tunggal dari suatu barang, ya. Nah, nanti kalian akan tahu. Oh iya ya, setelah berdiskusi nanti akan menemukan. Nah, sekarang kalian persiapan alat tulisnya, nanti informasi apa yang didapat dari video yang akan Ibu tayangkan. Itu ada unsur-unsur, ada yang disebut dengan variabel, terus apa lagi? Koefisien, ada konstanta. Nah, itu jangan lupa ya. Nah, untuk penyelesaian SPLDP ini ada 4 cara. Yang kemarin kalian pelajari adalah metode grafik, yang sekarang adalah metode eliminasi. Nah, untuk berikutnya metode substitusi dan metode campuran. Terakhir metode campuran. Sedikit ya Ibu kasih materi. Metode siapa yang mau membacakan coba? Kesya, ya, silakan. Yang kencang ya. Penyelesaian SPLDP menggunakan metode eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah X dan Y. Nah, untuk mencari nilai X, kita harus menghilangkan Y terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Untuk mencari Y, kita harus menghilangkan X terlebih dahulu. Nah, jadi eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabel ya. Nah, misalkan nih, contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Tina membeli 3 pita biru dan 2 pita merah seharga 11.500. Amira membeli 4 pita biru dan 3 pita merah dengan harga 16.000. Berapa harga satuan untuk masing-masing pita? Nah, berapa sih kalau belinya 1 pita biru, 1 pita merah? Ini kan nggak diketahui kan? Dia belinya 3 pita biru sama 2 pita merah, harganya 11.500. Nah, jadi harga satuannya sudah diketahui apa belum? Belum. Nah, harga satuannya belum diketahui. Nah, nanti ini yang akan kalian hitung. Berapa kalau misalkan belinya pita merah aja gitu, atau pita biru aja. Nah, cara menyelesaikannya nih ya. Tadi, nah yang diketahui itu apa? Ceritanya ada pita biru dan pita merah. Dimisalkan pita biru itu adalah sebagai variabel X, pita merah sebagai variabel Y. Nah, buat model matematika dari cerita tadi. Tadi kan Tina membeli 3 pita biru dan 2 pita merah seharga 11.500. Nah, dibuat kalimat matematikanya. Jadi pita birunya diganti pakai X, pita merahnya diganti pakai Y. Nah, Amira juga sama. Jadi dibuat dulu model matematikanya. Dibuat dulu model matematikanya. Nah, setelah dibuat model matematikanya, yang ditanyakan apa tadi? Nah, ya, jadi nanti harus ada diketahuinya apa, model matematikanya bagaimana, ditanyakannya apa ya. Jadi harus ditulis nanti ya di LKPD nanti. Terus, nah penyelesaiannya langkah pertama, eliminasi Y. Artinya hilangkan Y
Caranya dengan samakan dulu nilai Y dengan cara dikali silang. Apabila di sini tidak ada angka yang sama, nih, di sini kalau misalnya ada angka yang sama berarti bisa langsung dieliminasi. Tapi kalau di sini berbeda angkanya, ini harus disamakan dulu. Misalkan di sini harus 3, di sini juga 3 gitu ya. Mana? Nggak bisa. Bisa. Masih beda kan? Di sini 3, di sini 4, sini 2, sini 3. Nah, untuk disamakan maka dia harus dikali. Kan eliminasi Y kan, berarti hilangkan yang Y. Berarti angkanya yang diambil yang ada di Y. Dikali silang, yang atas dikali 3, yang bawah yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2. Nah, kali gini ya. Nah, ini kalau sudah dikalikan maka ini ada angka yang sama. Ini sama kan? Ya. Nah, kalau ada angka yang sama, di sini positif, maka di sininya harus negatif. Jadi biar nanti ini jadi negatif. Jadi yang bawah ini semuanya jadi negatif. Berarti negatif 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0 ya. Berarti ini dicoret. Berarti ini hilang. Jadi menghilangkannya bukan dihapus ya, tapi disamakan nilai koefisiennya. Nah, ini kan udah hilang nih, dicoret. Nah, sekarang berarti tinggal ini. Yang 8 ini menjadi negatif. Yang 8 jadi negatif. Berarti min 8. 9 ditambah negatif 8 berarti tinggal 1 X. Satunya tidak boleh atau tidak ditulis. Nah, berarti ini negatif. Berarti 34.500 dikurangi 32.000. Jadi harga X tadi apa? Pita apa X? Pita biru harganya 2.500. Nah, ini juga sama ya, langkah kedua juga sama. Kalau tadi eliminasi Y, sekarang eliminasi X gantian gitu ya. Nah, nanti didapatkan hasil buat pita merah atau Y. Harga setelah diketahui harga satuannya, maka kamu simpulkan. Kesimpulannya, jadi harga satuan pita biru adalah 2.500 dan harga satuan pita merah adalah 2.000. Nah, sini udah ketemu kan harga satuannya. Nah, jadi itu ya. Tadi manfaat mempelajari SPLDP bisa menentukan harga satuan. Nah, paham ya? Jadi kamu harus apa dulu? Nah, sekarang coba kita tayangkan videonya ya. Siapkan ya catatannya. Gak terlihat. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran kantong apa yang dibawa Dea. Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya dia? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya.
Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik juga. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju itu. Tepat di sebuah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni berada sana sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti tadi? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa kalau hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi gelap dan benar. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga bencinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 donat dan 1 donat ya. Nah sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya, kalian wajib menonton video setelah ini ya. Tercatat semuanya. Udah tahu permasalahannya apa yang ada di video tadi? Permasalahannya apa? Yang ditanyakan harga satuan. Nah, nanti kalian yang tadi kalian catat, kalian tuangkan dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan ya, biar gampang. Ayo. Ayo. Kemarin kelompoknya masih ingat kan? Ayo, siapa yang belum kebagian kelompok? Gabung dengan temennya. Nih. Ayo. Gimana? Oh, mana kelompoknya? Ayo. Oh iya, diangkat aja, diangkat. Mana aja? Nih, sini sama Bayu kan? Lima ya, jangan lebih. Jadi pas kan 5. Nih satu lagi. Kok kurang? Satu lagi siapa? Ini? Oh, jadi ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. 4 kelompok. Ya, masuk ini aja. Nih masuk sini. Masuk sini 1, sono 1. Ayo, nggak apa-apa semuanya teman kalian. Ya, situ nggak apa-apa. Ya, 1 di situ ya. 1 di situ. Apa 2 sini itu? Abi pindah situ aja, Abi. Udah itu? Oh ya udah pas.
Ya, udah pas ya. Ya, sekarang Ibu bagikan KPD-nya. Silakan dibaca dulu petunjuknya. Bahan ajarnya. Kelompok. Saya jangan terlalu pojok. Nah, bahan ajarnya dibaca ya. Siapa yang belum? Taruh. Nih, ada satu lagi biar baca. Nih. Itu ada nih 2. Nah, silakan kalian berdiskusi, bagi tugas masing-masing biar selesai. Nih, baca bagi kelompok. Siapa lagi yang belum? Itu? Terus 1 ya, 2 aja. Nah, dah, ya 1 lagi. Itu? Iya, apa-apa. Ntar kamu coba kerjain lagi di sini. Bahan ajarnya udah belum? Udah 1, nih 1 lagi. Ya. Ini bahan ajarnya udah belum? Nah, di situ di bahan ajar kan ada ya langkah-langkah pengerjaan. Kamu bisa lihat kalau misalkan lupa lagi. Itu ya. Nah, sekarang silakan kamu berdiskusi, waktunya 20 menit. Oh, itu belum aja belum. Waktunya 20 menit ya dari sekarang. Tuh, jam ya. Ya nih. Kebalik. Gak apa-apa, ini baca yang satunya. Biar bagi-bagi tugas, Kita kerjain ya. Terus nanti ditentukan siapa yang akan presentasi atau nanti Ibu tunjuk. Dipersiapkan siapa yang mau presentasi atau mau ditunjuk. Nah, pada saat berdiskusi kalian semuanya harus aktif ya, karena nanti Ibu akan menilai masing-masing. Keaktifannya waktunya sampai 11.20 ya. Nah, nanti Ibu akan menilai nih masing-masing apakah kalian terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Apakah terlibat aktif dalam memecahkan tugas dan permasalahan.
Apakah aktif dalam diskusi kelompok? Apakah aktif dalam pembuatan hasil dan presentasi? Apakah kalian mau menerima pendapat rekan sekelompok? Terus memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan. Dapat bekerja sama dengan baik. Mau berbagi peran dalam kelompok. Ya, jadi silakan didiskusikan. Kalau ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Nanti Ibu akan berkeliling. Ya, itu ya dibaca di bahan ajar kan ada kan petunjuknya. Yang pertama di itu apa? Informasi apa yang didapat? Tadi. Nah, ya ada siapa aja? Ada Dea, Doni, Om Pacar. Nah, ya. Terus, oh ya, apa? Terus apa setelah informasi? Informasi sudah. Ya, setelah informasi apa? Nah, mana coba lihat. Sudah. Informasinya. Nah, dia itu membeli apa, berapa gitu kan? Ya, sudah Bu. Ya, udah. Nah, setelah dapat informasi, kamu buat kalimat matematikanya. Ya, silakan kerjakan. Ya, terus sudah? Ya, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan? Harga satuan donat dan permen. Ya, silakan. Udah tadi udah Ibu kasih ya. Kalau misalkan lupa lagi bisa dibuka di bahan ajar atau di buku paket ada. Dosennya pusing kata-katanya. Nah, habis ini kan diskusi, terus presentasi. Nah, itu udah berapa ya? 11.20. Kelebihan 11.20 berarti berapa menit lagi ya? Aku sampai 11.50. Udah. Tadi itu aja ya. Ya. 11.20. Hah? Pura-pura lagi. Yang nilai. Nilai ini kan. Ditentukannya yang mau tampil nanti. Udah? Oh iya. Gak apa-apa belajar ya. Buat membacakan hasilnya, membacakan hasil. Gak apa-apa. Hasilnya baca nanti kan misalkan ini kan, nah ini kan permasalahannya apa gitu kan, terus yang ditanyakan apa, terus langkah penyelesaiannya pertama apa gitu. Nah seperti tadi Ibu contoh di depan ya, menyelesaikannya apa, terus nanti terakhir kesimpulan hasilnya apa. Hasil Ya hasil dari itu kan yang ditanyakan apa, hasil dari yang ditanyakan itu ya kan. Ya ya ada minnya nggak sih ini? Pakai min. kenapa kenapa Ini ada minnya nggak Bu? Pakai min nggak? Ada. mana Ini yang Y. Oh iya bisa. ini ada. Oh, iya, ada. Ini kan ada depannya kan. Berarti ini dibagi min 48 dibagi min 10. Berarti kalau min bagi min hasilnya plus ya kan, berarti hasilnya plus. Kalau ini kalau min hutang dong. Oh iya. Ya kan? Ya. Ya udah dilanjutkan. Sama pisau juga Bu. Iya, ya. Sama yang kayak tadi yang permen itu kan Bu. Oke Bu. Ya. Iya sih bikin boleh pakai gambar bakwan Bu. Boleh kalau ada, bagus. Nah, itu tuh. Nah, iya. Satu bikin langsung di sini, satu di Ada di buku tulis Bu. nah itu ya.
Nanti udah siapa yang mau tampil? Saya Ya, berdua yang mau tampil berdua ya. Dibantuin boleh. Belajar ya, belajar berani. Terus nanti ada juga misalkan yang menanggapi kelompoknya. Cara bertanya. sendiri Bu. Enggak, kelompok lain. Nanti kelompok lain menanggapi. Membacakan hasilnya itu aja. Kan yang ditanyakan apa kan? Apa? Informasinya apa? Jadi kita cuma baca ininya. Ya. Tadi kan pertama langkahnya informasi apa yang kamu dapatkan dari video itu kan? Nah, ini kan informasinya apa aja? Ini informasinya apa tadi ini kamu nih? Nah, dia membawa ini ya sini. Terus, menurut kamu apa yang ditanyakan permasalahannya? Ya, kalau bisa disingkat ya. Terus langkah. Terus yang kedua, buat model matematikanya kan? Nah ini, 3x tambah 2y sama dengan 15. Dibuat model matematika. Terus penyelesaiannya, pertama eliminasi apa? Kedua eliminasi apa? Nah terus Yang ditulis itu dibacain. terus yang terakhir kesimpulannya apa hasilnya itu? Udah harga satuannya tuh dapatnya berapa gitu, terakhirnya kesimpulannya ya. Terus sama yang soal kedua, nah makanya dibagi-bagi tugas. Yang soal keduanya gantian gitu, jadi selesai waktu. Nah terus yang di lembar terakhirnya juga nanti ditulis ya pesan dan pesan setelah mempelajari ini nanti. Ya ditulis ya di sini ya. PPT enggak kan? Pesan dan pesan. Nggak usah. Terserah mau ditulis. Nanti dibacakan kesannya apa. Bisa. Dibacakan aja. Ya. Takut jelek. Belajar nulis yang bagus. Ya, kan semuanya harus belajar. Belajar. Namanya belajar pasti kan belum bisa kan? Nah, makanya biar bisa kamu harus belajar. Ini nggak ada masalah, ini aman. Lagi ini. Nah, Tinggal yang di sip. Ya, yang udah tampil siapa? Udah tahu? sama ini nih. Setiawan. Belajar. Kata ya. Belum, katanya ntar dia minggu depan dia tampilnya. Gantian. Ya, sekarang siapa dulu? Udah kali. Aku juga udah. Nggak apa-apa lagi. Ya ntar nanti kalau nggak ada yang tampil nggak ada nilainya nih, ibu nilai nih. Iya Bu. Ya kan? Ya. Penelitian. Ya. Tadi siapin. Ya, sip pokoknya. Waktunya 8 menit lagi. Iya, kenapa? Pesan tuh kayak gimana Bu? Ya, kamu setelah belajar ini, belajar metode eliminasi ini gimana? Apakah kamu seneng? Apakah pusing? Apakah gimana? Kalau di PPT mah emoji. Apakah dengan belajar ini kamu udah semakin mengerti ataukah semakin pusing? Apa baru mengerti sedikit? Nah, gitu. Nggak apa-apa. Kan keluarkan perasaan kamu. Lima menit kalian harus sudah selesai membacakan hasilnya. Udah bisa.
Ya, sebentar ya, tunggu yang lain. Sama dengan kelompok lain, nah nanti kita lihat apakah hasil kamu lebih mahal atau lebih murah gitu ya. Yang soal keduanya udah? Udah lagi tulis ya? Ya, udah sip. Kesimpulannya, hasilnya satuannya berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? Ya kan? Ada yang udah siap kelompok? Kelompok siapa dulu yang mau tampil? Setiawan. Kelompok Bayu udah siap? Persiapkan dulu, coba. Siapa yang mau tampil, kata-katanya apa? Gantian, minggu kemarin siapa? Jadi semuanya kebagian. Belajar, semuanya belajar. Ya. Saya apa aja? Hah? Saya sama koleksi. Ya. Udah. PPT-nya udah. Udah masuk. Ini Bu sedang Mana? Oh, tuh bagus bisa. keren Fazia. Belajar di mana? Ini yuk. Kemarin bikin PPKM. Oh, Bu Neneng. Ya. Ya. Ya udah, kalau ada yang udah siap. Ya, semua udah selesai ya, tinggal kamu menyusun buat presentasi ya. Nah, ya udah, silakan dipersiapkan untuk presentasi. Ayo kelompok gitu. Kelompok Kesia udah siap? Ya. Kelompok Kesia mau menampilkan memakai PPT. Udah ya, coba sini PPT-nya dikirim dulu ke Ibu. Sudah menghitung dulu. Kalau hasilnya gini nggak? Di PPT aja kan. Nah, nanti kamu ini aja. Nggak apa-apa, nanti dibacakan aja ini. Tulisannya lope. Ya. Gambar emoji lope. Ini cari masukin. Enggak, Tadi udah dimasukin. Ya. Nggak apa-apa, pura-pura deh. Dari sini masukin dulu. Masukin. Gimana yang lain udah siap? Tampil kedua siapa? Tampil kedua. Bayu, kelompok Bayu. Abi. Ya. Yang ketiga, tampil ketiga. Waktunya 5 menit ya, dihitung ya. Terakhir, berarti yang ketiga kelompok Lutfi ya. Ayo siap-siap kelompok Kesia sama Claudia. Nih udah bisa masuk. Nah, kita lihat ya penampilan hasil diskusi kelompok 1. Nah, nanti kelompok lain boleh menanggapi ya. Boleh bertanya atau boleh menambahkan.
Tahu belum mau? Yang bawah. Yang ini. Case ya. Ini aja, di sini aja. Nih. Bisa nggak pakai itu? Cara mindahinnya. Ayo. Ayo beri aplaus dulu buat kelompok 1. Silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisa itunya? Topik pembelajaran Suaranya kencengin. dengan sistem pelaksanaan nilai variabel dalam hukum SPLDFM dengan metode eliminasi. Dari permasalahan di atas, informasi yang tersampil mengenai dia jika permen ditambah 12 sama dengan 15.000 fajar 4 permen tambah 16 sama dengan 36.000. Doni ini membeli 3 permen dan 3 enak. Apakah harga permen dan enak tersebut adalah uang permen yang uangnya dari bawah yaitu 50.000? Menurut kamu apa yang ditanyakan pada permasalahan tersebut? Berapa harga satu permen dan hemat? Ayo nyatakan persamaan satu dapat ditulis berdasarkan kalimat pertama yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 15. Persamaan 2 dapat ditulis berdasarkan kalimat kedua yaitu misalkan banyaknya permen sama dengan x, banyaknya dolar sama dengan y. Biasa ya. Berdasarkan yang diketahui dalam permasalahan tersebut, maka akan mengeliminasi variabel y dari persamaan 1 dan persamaan 2. 3x ditambah 2y sama dengan 15.000, 4x ditambah 6y sama dengan 36.000. Lalu dikalikan dengan angka mana? Yang dieliminasi apa? ini mengeliminasi variabel y. Jadinya 3 dikalikan dengan 6 dan 4 dikali dengan 2. Jadi yang atas dikalikan dengan 6 dan yang di bawah dikalikan Dengan 2. dengan 2. Jadi hasilnya Hasilnya 18x ditambah 12y sama dengan 90.000. Berarti 8x ditambah 12y sama dengan 72.000. Jadi mengeliminasi 12y dan 12y dihapus menjadi 18x. jadi X-nya berapa? Dikurangin Jadi X-nya excess 10. X-nya 10x sama dengan 18.000 dibagi 10. Hasilnya dengan 1.800. ya. Udah lanjut terus. Setelah kita mendapatkan nilai x, maka langkah selanjutnya adalah mengeliminasi variabel x dari persamaan 2. Penyelesaian 3x ditambah 2y sama dengan 15.000. 4x ditambah 2y sama dengan 36.000. Nah, terus dikalikan yang atas dikalikan dengan 4 Hasilnya berapa? dan yang bawah dikalikan dengan 3. Ya, langsung hasilnya. Hasil berarti Y-nya Hasilnya 12x ditambah 6y sama dengan langsung ke hasilnya aja. Langsung ke hasil Y-nya berapa? Berarti Y-nya 4.000 ya. y sama 4.800. Ya, udah kesimpulkan. Nilai x dan y 4.800. Ya. Harga satu permen adalah 1.800. Harga satu donat 4.800. Jadi berapa permen dan
Berapa donat yang bisa dibeli oleh Doni? 3x ditambah 3y sama dengan 3 dikali 1.800 ditambah 3 dikali 1.800 sama dengan 5.400 ditambah 14.400 sama dengan 19.800. Berarti kesimpulannya Doni bisa membeli 3 permen dan 3 donat dengan kembalian Rp200. ya. Berarti ini donatnya donat Dunkin ya, harganya hampir 5.000 ya. Sama permennya juga yang permen ulir-ulir yang gede gitu ya. Ah iya. Ya, udah. Sekarang terus. Lanjut. Ya. Bakwan dan risol. Oh iya. Langsung aja deh hasilnya. Udah itu. Nah, kalau yang itu berarti hasilnya langsung hasilnya. Penyelesaian. Hasilnya harga 1 donat. Langsung hasilnya itu tuh. Harga 1 bakwan. Harga bakwan 1.000 dan harga risol 2.000. Nah, pas ya kalau itu di kantin harga bakwan 1.000. Risol 2.000. Nah, ini hasil dari Kelompok 1. kelompok 1. Kesannya Ya, kesan pesannya apa? pesan dan pesan yang kita dapatkan dari mempelajari SPLDF dengan metode eliminasi adalah dengan metode eliminasi mempelajari SPLDF menjadi lebih mudah. Ya. Ada pertanyaan dulu dari kelompok lain, ada tanggapan? Ya, atau berbeda caranya, tapi hasilnya sama. Ada yang berbeda caranya? Ada yang beda caranya? Boleh beda cara, yang penting hasilnya sama. Ya, kalau tidak ada tanggapan berarti kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan. Yang presentasi dari kelompok kami kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok. Siapa tadi? Ini. Kelompok Bayu, Abi, silakan. Waktunya 5 menit, kalau bisa di itu ya, dipercepat ya. Sampai ke angka 7. Sampai ke angka 7. Ya, ayo. Siapa? Namanya siapa? Sabil. Sabil. Abi sama Sabil ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang SPLDF menggunakan metode eliminasi. Langkah-langkahnya apa aja? Dia membawa 3 permen dan 2 donat, harganya 15.000. Om Fajar membawa 4 permen dan 6 donat, seharga 3.600. Suaranya kencengin ya. Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat, apakah cukup dengan uang 20.000? Berapa harga satuan permen dan satuan donat? Apakah Doni bisa membeli 3 permen dan 3 donat dengan uang 20.000? Persamaan 1 dapat ditulis berdasarkan kalimat pertama yaitu 3x tambah 2y sama dengan 15. Persamaan 2 dapat dituliskan berdasarkan kalimat kedua yaitu misalkan banyaknya permen sama dengan x, banyaknya donat sama dengan y. 4x tambah 6y sama dengan 36.000. Kalimat matematikanya yang kedua. Yang bawaan risol. Bukan yang pertama. Yang pertama jadi apa? Terus penyelesaiannya apa dulu kan? Ayo selesaikan. Pertama eliminasi apa? Mana ini? Pertama mengeliminasi 3. Yang ini kan? mengeliminasi Y. Ini sih Bu, yang ini Bu. Ya, eliminasi ya. 3x plus 2y sama dengan 15. Nah, eliminasi ya hasilnya berapa? X-nya hasilnya? Berapa ini? X-nya hasilnya adalah 1.800. ya. Terus yang kedua Yang ini Bu. eliminasi Y. Emang eliminasi X. Setelah kita mendapatkan nilai x, maka langkah selanjutnya adalah Eliminasi
mengeliminasi variabel X dari perasaan 1 dan perasaan 2. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya Y sama dengan 4.800. Ya, terus kesimpulan? Ya, Kesimpulannya, harga satu permen adalah 1.800, harga satu donat adalah 4.800. Jadi berapa permen dan berapa donat yang bisa dibeli oleh Doni? 3X tambah 3Y sama dengan 3 kali 1.800 tambah 3 kali 4.800 sama dengan 5.000. 5 kali 400 plus tambah 14 kali 400 sama dengan 9.000. hasilnya sama. Ya. Hasilnya sama ya, ternyata berarti betul ya. Terus permasalahan kedua, harga bawahnya. Harga satuannya, langsung hasilnya. Harga bawaan berapa? Ya, ambil aja. Jadi harga satu bawaan adalah Rp1.000 dan harga satuan risol adalah Rp2.000. Sama ya, murah ya. Ya sudah, berarti hasilnya sama ya. Ada pertanyaan dulu? Siapa kelompok? Nah, pertanyaan siapa yang mengerjakan? Semuanya bekerja kan dalam kelompoknya? Oke. Dah, silakan ditutup kalau tidak ada pertanyaan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beli plus. Silakan kelompok berikutnya. Ya, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lufi. Perkenalkan nama saya Vanes dari kelompok 3. Bagaimana hasil dari kelompok 3? Dia membawa 3 permen dan 2 donat dengan harga 15.000. Om Fajar membawa 4 permen dan 6 donat dengan harga 36.000. Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat. Berapa harga satuan permen dan donat? Apakah uang 20.000 cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Berapa harga satuan permen dan satuan donat? Apakah Doni bisa membeli 3 permen dan 3 donat dengan uang sebesar 20.000? Cara penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi. 4X tambah 6Y sama dengan 36.000 dikalikan dengan 6. Aku sih beda sih. Dikalikan dengan 6, 4X dikalikan dengan 2 menjadi 18X tambah 12Y sama dengan 90.000. 8X tambah 12Y sama dengan 72.000, yang berarti 10X tambah Y sama dengan 18.000. Berarti nilai X adalah 1.800. Mengeliminasi variabel X. Mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan persamaan 2. Iya. 3X tambah 2Y sama dengan 3X kali 4 sama dengan 12X, 2Y dikali 4 sama dengan 8Y, 15.000 dikali 4 sama dengan 60.000. 4X dikali 3 sama dengan 12X, 6Y dikali 18Y, 36.000 dikali 3 sama dengan 108.000. Langsung hasil satuannya. Hasil satuannya kesimpulan. Harga satuan permen adalah 1.800 dan harga satu donat adalah 4.800. Nah,
3X tambah 3Y. Berarti Doni bisa membeli Berarti Doni bisa membeli 3 permen dan 3 donat dengan harga 19.800. Diketahui di kantin sekolah terdapat 2 jenis gorengan paling laris, yaitu bakwan dan risoles. Bambang membeli 4 bakwan dan 3 risoles seharga 10.000. Harga 1 risoles dikali 2 harga 1 bakwan. Berapakah harga 1 risoles dan 1 bakwan? Harga satu. Untuk bakwan harga satuannya 1.000 dan harga satuan risol 2.000. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, silakan. Beri semangat buat kelompok terakhir. Ya, nih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin Presentasikan hasil diskusi kami. Dari permasalahan di atas, informasi apa saja yang kamu dapatkan? Yaitu, Dea membawa 3 permen dan 2 donat seharga 15.000. Om Fajar membawa 4 permen dan 6 donat harganya 36.000. Sedangkan Doni membawa uang 20.000 ingin membeli 3 permen dan 3 donat. Apakah cukup uang Doni? Menurut kamu, apa yang ditanyakan pada permasalahan tersebut, yaitu berapakah harga permen dan donat? Persamaan pertama yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 15.000. Dan persamaan kedua adalah 4X tambah 6Y sama dengan 36.000. Penyelesaian yang pertama menggunakan metode eliminasi, yaitu kita mengeliminasi Y dengan cara mengalihkan persamaan pertama dikalikan dengan 3, persamaan kedua dikalikan dengan 1. Hasilnya 9X ditambah 6Y sama dengan 45.000 dikurang 4X ditambah 6Y sama dengan 30.000. Hasilnya X sama dengan 1.800. Dan persamaan kedua dikalikan dengan 3 menjadi 12X ditambah 8Y sama dengan 60.000 dan 12X ditambah 18Y sama dengan 108.000. Y-nya sama dengan 4.800. Kesimpulannya, jika Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat, maka uangnya cukup dengan harga 19.800, yaitu dengan dia membawa uang 20.000, maka uangnya cukup. Pada permasalahan kedua, Bambang membeli 4 bak. Harga Jadi kesimpulannya itu harga bakwan yaitu 1.000 dan harga risol itu 2.000, 1 kali lipat dari harga bakwan. Pesan dan kesan pada pembelajaran hari ini yaitu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jawabannya ada yang kelompok lain ada yang beda atau? Beda.
Caranya ada yang beda, tapi hasilnya adalah sama. Nah, sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan. KM silakan dikumpulkan dulu. Satu kelompok dikumpulkan. Nah, jadi kesimpulannya untuk metode eliminasi ini apa? Ada berapa langkah? Yang pertama apa? Yang pertama, informasi apa yang diketahui. Yang kedua, membuat model matematika. Yang ketiga, penyelesaian. Yang pertama adalah mengeliminasi apa? Variabel Y. Yang kedua, mengeliminasi variabel S. Kemudian didapat kesimpulan. Apakah senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Nah, udah dikumpulkan ya semuanya. Nah, sekarang silakan Ibu akan membagikan ini. Bayu bantuin. Bagikan soal ini, silakan kamu mengerjakan sendiri-sendiri. Ini untuk mengetahui apakah yang tadi kamu pelajari itu benar-benar sudah kamu kuasai atau belum, ya. Jadi ini untuk mengetahui kemampuan kamu hari ini. Apakah pelajaran tadi udah masuk belum? Tuh. Kalau belum, berarti kamu harus belajar lagi. Ya, silakan ya, waktunya 5 menit. Soalnya tidak banyak. Soalnya ada pilihan ganda dan esai 1. Jangan lupa dikasih nama biar tidak tertukar nilainya. Ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 13. Bekerja sendiri-sendiri ya. Kalau tadi kelompok, sekarang sendiri. Karena untuk mengukur kemampuan diri kalian sendiri. Ya. Ayo, tadi kan udah kan, berarti sekarang soalnya sama. Soal caranya sama, soalnya beda. Jangan lupa ya, kasih nama ya. Ya, kerjakan sendiri. Ya, ini mah tinggal pilih. Yang 2 PG, yang 1 esai. Caranya sama, ya. Caranya sama seperti tadi yang kamu presentasikan. Cuman beda angkanya aja.
Ya, selesai. Menit lagi. 1 menit lagi selesai. Ya, dah. Oh iya nih Bu, saya sudah Bu. Sudah. Kumpulin. Ya, kumpulin yang udah, silakan. Yang udah dikumpulin siapkan. Ya, udah. Aku kaget Ibu. Udah, ya. Dikit lagi. Ya. Lupa. Dikit lagi, ayo. Setengah menit lagi. Setengah menit lagi. Dah, teng. Kumpulkan, selesai, tidak selesai. Silakan ketua kelompok mengumpulkan hasilnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya anak-anak. Materi untuk selanjutnya adalah metode apa tadi? Metode substitusi. Silakan kalian bisa belajar dulu di rumah. Udah selesai? Udah semua? Udah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Karena udah siang, silakan KM menutup dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo, silakan. Jangan dulu Pak. Jangan dulu Pak. Ini udah. Kita Bu, tadi. Yuk. Selesai, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan
siapkan untuk pulang.